Pada tanggal 25 Desember 2024, Republik Rakyat Tiongkok memperingati 13 tahun sejak diresmikannya Bendungan Tiga Ngarai. Hingga kini, bendungan tersebut tetap menjadi proyek pembangkit listrik tenaga air terbesar dan paling mengesankan dalam sejarah manusia. Terletak di Sungai Yangtze, proyek ini menelan biaya sekitar 34 miliar dolar Amerika Serikat dan mampu menghasilkan listrik yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sebuah negara berukuran sedang seperti Belanda. Skala bendungan Tiga Ngarai begitu besar hingga mempengaruhi rotasi bumi, menyebabkan panjang hari bertambah sekitar 0,06 mikrodetik. Namun, hanya beberapa hari setelah perayaan ini, pemerintah Tiongkok mengejutkan dunia dengan mengumumkan proyek bendungan baru yang jauh lebih besar dan ambisius. Berbeda dengan bendungan Tiga Ngarai yang terletak di kawasan tengah Tiongkok, proyek baru ini akan dibangun di wilayah terpencil pegunungan Himalaya Tibet. Bendungan ini akan memanfaatkan aliran sungai Yarlung Tsangpo, sungai yang kurang dikenal dunia dibanding sungai Yangtze. Jika rampung, proyek ini diperkirakan mampu menghasilkan 300 miliar kilowatt per jam listrik per tahun, 3 kali lipat kapasitas bendungan Tiga Ngarai. Besarnya kapasitas pembangkit ini cukup untuk memenuhi keseluruh kebutuhan listrik tahunan Jerman. Namun tantangan pembangunan di wilayah ekstrim ini sangat besar. Pemerintah Tiongkok memperkirakan proyek ini akan menelan biaya sekitar 1 triliun yuan atau setara dengan 137 miliar dolar Amerika Serikat, menjadikannya salah satu proyek infrastruktur termahal dalam sejarah, sebanding dengan anggaran stasiun luar angkasa internasional. Selain biaya besar, proyek ini menghadapi resiko geologi yang signifikan, termasuk gempa bumi dan tanah longsor. Negara-negara di hilir sungai seperti India dan Bangladesh juga mengkhawatirkan dampak terhadap pasokan air mereka. Di tengah meningkatnya krisis iklim dan kelangkaan air, bendungan ini berpotensi memengaruhi kehidupan puluhan juta orang di kawasan tersebut. Untuk memahami skala proyek ini, penting untuk mengenal geografi dan sejarah sungai Yarlung Tsangpo. Sungai ini bermula dari Gletser Tibet, mengalir ke timur sejauh 1.600 km sebelum berbelok tajam di kawasan yang dikenal sebagai Tikungan Besar. Dari sana alirannya menuju India dan Bangladesh, berubah nama menjadi Sungai Brahmaputra dan akhirnya bermuara di Teluk Benggala. Dengan ketinggian rata-rata 4.000 meter di atas permukaan laut, Yarlung Tsangpo adalah sungai besar tertinggi di dunia. Selama ribuan tahun, asal-usulnya masih menjadi misteri hingga ekspedisi ilmiah pada tahun 1913 mengonfirmasi bahwa Yarlung Tsangpo dan Brahmaputra adalah aliran yang sama. Saat melewati tikungan besar, sungai ini turun lebih dari 2.000 meter dalam jarak hanya 160 km. Membentuk ngarai besar, Yarlung Tsangpo, ngarai terdalam dan terpanjang di dunia, 3 kali lebih dalam dari Grand Canyon. Setelah Tibet dianeksasi oleh Tiongkok pada tahun 1950, akses ke kawasan ini sangat terbatas. Baru pada tahun 1990-an, eksplorasi kembali dilakukan, termasuk upaya pertama mengarungi sungai dengan kayak. Tantangan ekstrim yang membuat Sarung Yangpo dijuluki sebagai Everestnya sungai. Dan baru pada tahun 2002, sekelompok petualang berhasil menyusuri ngarai ini sepenuhnya. Tiongkok telah lama menyadari potensi besar energi hidroelektrik di Yarlung Tsangpo. Tibet menyumbang sekitar 30% dari total potensi tenaga air Tiongkok, hampir setara dengan seluruh potensi hidroelektrik Amerika Serikat. Namun karena wilayahnya terpencil dan minim infrastruktur, potensi ini masih belum dimanfaatkan. Dalam upaya mencapai emisi karbon sebelum 2030 dan netralitas karbon pada tahun 2060, Tiongkok melihat Tibet sebagai kunci transisi energi bersih. Saat ini tenaga air adalah sumber energi terbesar kedua di Tiongkok setelah batu bara, menyumbang sekitar 20% dari total listrik nasional.
Bendungan baru ini direncanakan dibangun di awal tikungan besar, terdekat kota kecil Pian. Selain bendungan utama, proyek ini mencakup 3 terowongan raksasa sepanjang 34 km yang mengalihkan air melalui Gunung Namcha Barua. Gunung setinggi 7.800 meter dengan ketinggian jatuh 2.400 meter. Air yang mengalir melalui sistem ini akan menghasilkan daya hidroelektrik luar biasa. Namun, lokasi proyek berada di salah satu zona tektonik paling aktif di dunia. Sejak 1901, lebih dari 4.000 gempa dengan magnitudo 4,5 atau lebih besar telah tercatat di wilayah Himalaya. Salah satu gempa terbesar berkekuatan 8,6 magnitudo mengguncang Assam, India pada tahun 1950, hanya 200 km dari tikungan besar. Gempa ini menyebabkan kehancuran besar dan menewaskan sekitar 1.800 orang. Pergerakan lempeng tektonik di wilayah ini terus berlangsung, dengan permukaan tanah di sekitar tikungan besar naik sekitar 5-10 mm per tahun. Bahkan, Gunung Namcha Barua bertambah tinggi sekitar 6 cm per tahun, yang berpotensi menggeser lokasi terowongan yang dirancang. Ini menambah kompleksitas tantangan rekayasa proyek. Selain resiko geologi, proyek ini juga memicu ketegangan politik. Sungai Brahmaputra menopang kehidupan sekitar 130 juta orang di India dan mengairi 6 juta hektar lahan pertanian. Di Bangladesh, Sungai Jamuna berperan krusial bagi lebih dari 170 juta penduduk, menyuplai lebih dari 65% kebutuhan air nasional. Jika bendungan ini mengubah aliran air, dampaknya bisa sangat besar. Pengalaman proyek bendungan Tiongkok di Sungai Mekong menunjukkan bahwa bendungan besar dapat mengurangi aliran sedimen hingga 50%, mengancam kesuburan tanah dan populasi ikan. Bangladesh yang sudah menghadapi ancaman kehilangan daratan akibat naiknya permukaan laut bisa mengalami erosi lebih parah jika suplai sedimen berkurang. Sebagai tanggapan, India mengumumkan proyek bendungan tandingan di Sungai Siang, bagian dari Brahmaputra di hilir tikungan besar. Dengan anggaran sekitar 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, proyek ini bertujuan mengurangi dampak bendungan Tiongkok terhadap aliran air di India. Namun, ini justru dapat memperburuk dampak bagi Bangladesh. Tiongkok menargetkan bendungan ini mulai beroperasi pada 2033. Dalam beberapa tahun ke depan, proyek ini akan menjadi pusat perhatian dunia, bukan hanya sebagai pencapaian rekayasa luar biasa, tapi juga sebagai faktor utama dalam dinamika geopolitik dan lingkungan global.